Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa pada pagi hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Menjaga Iman bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami akan belajar bareng, kita akan belajar bersama, dan kami juga mengajak kepada Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087, dan Anda juga bisa melalui fitur WhatsApp call via telepon WhatsApp di nomor 0821 7000 6087. Dan Anda juga bisa, pemirsa, bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com dan juga di www.fatwatv.id. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah terhubung bersama kami melalui saluran telekonferensi bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA, yang dimana beliau berada di Maros. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Sehat alhamdulillah. Gimana teman-teman di Jember ya? Alhamdulillah, teman-teman di sini dalam keadaan sehat Ustadz, dan semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Ustadz beserta keluarga di Maros. Amin, amin, wa iyyakum. Baik, sudah siap Ustadz untuk menyapa para pemirsa dan pendengar Fatwa TV pagi ini Ustadz? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Baik, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz Iqbal dalam keadaan sehat dan siap menyapa pemirsa sekalian pada pagi hari ini. Baik, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz Iqbal guna membuka acara pada pagi hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi menjelang siang Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, Allah berikan kita karunia, kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita bisa kembali mengadakan acara live interaktif menjaga iman, dan terus kita berusaha untuk menjaga iman kita sampai kematian menjemput kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Maka para sahabat mengatakan, inna nastahi walhamdulillah. Kami alhamdulillah merasa malu kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa dzak, bukan demikian ya. Karena para sahabat tidak mengatakan kami benar-benar sudah malu kepada Allah ya. Segala mengatakan kami sudah malu kepada Allah.
Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walakinna al-haya min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mauta wal bila wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya." Akan tapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu engkau menjaga kepala dan apa yang dikandungnya dari penglihatan, dari pendengaran, dari lisan. Ini semua harus benar-benar dijaga dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari melihat yang haram, dari mendengar yang haram, dari berbicara dengan berbicara yang diharamkan. Wal batna wa ma hawa, ya, dan perut dan apa yang yang tersambung dengannya, ya, dari jantung, ya, isi ya bagian anggota tubuh kita, hati, bahkan kemaluan dan kaki dan semua yang tersambung dengan perut, ya, semua anggota badan kita benar-benar jaga. Kita berusaha untuk menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah dan tidak menggunakannya dalam melaksanakan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi mengatakan, wa antadhkural mauta wal bila, engkau selalu mengingat kematian dan kehancuran, yaitu ketika seorang meninggal maka akan hancur, ya, tulang-tulangnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis lain juga mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Kemudian beliau melanjutkan, wa man arada al-akhirat taraka zinatad dunya, barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Karena orang yang beruntung adalah orang yang fokus untuk akhiratnya, selalu memikirkan bagaimana merasakan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan tentunya tidak tergabung antara cinta kepada dunia, terlena dengan dunia, dengan beramal untuk akhirat. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan hal-hal tadi, berarti dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, yaitu menjaga kepalanya dan semua yang ada di kepalanya dari penglihatan, pendengaran, lisan, dan juga menjaga perutnya dan semua yang bersambung dengan perutnya, dan juga selalu mengingat kematian dan meninggalkan perhiasan dunia. Inilah nasihat-nasihat dari Nabi SAW kepada kita semua agar kita, ya, dianggap benar-benar malu kepada Allah. Dan ini sama dengan sabda Nabi SAW, ittaqillah, atau dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kita berusaha untuk mencapai derajat tersebut dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, serta terus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal saleh dan dijauhkan dari semua dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Fadhal. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Iqbal atas nasihatnya kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengutamakan kehidupan akhirat kita dan senantiasa kita dan senantiasa kita bisa mengingat kematian kita masing-masing. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan, kami juga mengajak Anda untuk bisa bertanya langsung bersama kami, dan pertanyaan itu ditujukan secara langsung kepada Ustadz Iqbal pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 5446 087, atau Anda juga bisa melalui fitur WhatsApp call di nomor 0821 706087. Kami tunggu telepon Anda pemirsa. Baik Ustadz, kita mulai melalui pertanyaan yang sudah masuk melalui website kami Ustadz. Pertanyaan pertama datang dari Saudara Sugi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, apakah kufur seseorang yang mengucapkan bismillah sebelum memulai suatu pekerjaan yang haram, seperti sebelum berjudi, bismillah sebelum memakan makanan yang dibeli dengan duit riba, dan apakah menyebut nama Allah ketika maksiat juga termasuk mengolok-olok, seperti ketika sedang berjudi namun kejadian yang lucu, lantas dirinya mengatakan, ya Allah, kamu mengapa bisa seperti itu? Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya tentunya ya ini pertanyaan yang bagaimana kita berusaha untuk benar-benar menjaga agama kita ya. Karena kalau memang ada niat untuk mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok Nabi SAW, maka ya ini adalah penyebab seorang terjatuh kepada kekufuran ya. Waliyadzubillah. Maka seperti ini tentunya harus benar-benar dijauhi ya. Jadi ya apalagi berjudi ya, termasuk dosa besar. Ya, riba adalah dosa besar. Maka ya kalau ditambah lagi dengan memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok nama Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kegelapan di atas kegelapan. Maka kita harus sangat berhati-hati dari perbuatan ini. Nah, tapi juga tidak bermudah-mudahan ketika ada seorang yang melakukannya kemudian langsung kita memvonis ya. Tapi ya tugas kita adalah mengingatkan bahwa ini sangat berbahaya. Ini adalah penyebab seorang terjatuh kepada kekufuran. Maka kita ingatkan tentang bahaya perkara tersebut dan ya jangan sampai dia mengulanginya. Dan tentunya tidak boleh kita ikut bersama mereka, orang-orang yang memperolok-olok Al-Quran, memperolok agama. Kalau kita tidak mampu mengingkarinya, maka kita harus meninggalkan. Dan tugas kita semua adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ya, semampu kita. Kalau kita mampu dengan tangan, maka kita ingkari dengan tangan. Kalau kita mampu dengan lisan, maka dengan lisan, atau minimal kita benci dengan hati kita ya. Jadi perkara-perkara mengolok-olok Al-Quran, mengolok Allah Azza wa Jalla, ini adalah penyebab seorang terjatuh kepada kekufuran, dan ini perbuatan yang sangat berbahaya ya, harus benar-benar dijauhi dan memperingatkan orang-orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari saudara Sugi di Jakarta Pusat. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya pada pagi hari ini, di mana pertanyaan datang dari saudara Hanif di Tangerang Selatan, Banten. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, bagaimana memaknai penjelasan Imam As-Sawi dalam Hasyiah As-Sawi terkait surat Al-Ahzab ayat 56, menekankan bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki banyak bentuk atau redaksi atau sigot, dan tidak ada batasan khusus dalam bentuknya. Di dalam hal ini sebab dibolehkannya bersalawat selain sholawat Ibrahimiyah. Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, benar ya. Jadi tentunya salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, salawat terlengkap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang kita baca ketika tasyahud, dan inilah salawat yang terlengkap dan terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita meringkas dengan Allahumma salli ala Muhammad setiap kita mendengar nama beliau disebut, atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ketika kita memberikan khutbah ya, kemudian dengan sigah-sigah tertentu yang tidak ada gulu di situ ya, tidak ada melampaui batas, mengangkat derajat Nabi SAW melebihi derajat beliau, maka ini diperbolehkan ya. Jadi selama sigat itu tidak ada gulu ya, tidak ada berlebihan, mengangkat derajat Nabi SAW, maka ya ini diperbolehkan ya dalam ya, khutbah ya. Dan ini sering dilakukan oleh para imam dan para khatib ya. Jadi selama sigah salawat itu tidak mengandung gulu ya, apalagi sampai kekufuran, maka dan maknanya baik, maknanya benar, maka tidak masalah ya. Jadi tidak harus sigah dengan salawat Ibrahimiyah. Barakallahu fikum. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz, dan semoga bisa dipahami kepada saudara Hanif di Tangerang Selatan, Banten. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, di mana datang dari Ananda Putri Alifia dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana agar seseorang anak muda tidak merasa bosan dalam menjalankan agamanya, dan agar dirinya tidak tertipu dengan kesuksesan dunia anak muda seumurannya di luar sana? Adakah hadis yang menjelaskan terkait doa khusus atau amalan khusus yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, tentunya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa-doa yang umum ya.
Jadi seorang tidak berdoa khusus untuk masa mudanya saja, tapi doa-doa yang umum, dan banyak sekali doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diantaranya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan kunci segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kehidupan tambahan untukku bagi segala kebaikan. Wal mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikan kematian adalah istirahatku dari semua keburukan. Ya, jadi ya doa-doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, aku minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamat dari azab neraka. Kemudian juga, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, perbaiki segala urusanku, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiriku meskipun sekejap mata. Ya, zikir pagi dan zikir petang ya dijaga. Kemudian teman-teman juga tentunya ya harus berteman dengan orang-orang yang baik, ya, bersemangat untuk menuntut ilmu, menjaga diri dari yang diharamkan, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, terutama salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian berbakti kepada orang tua, ya, berusaha mengisi waktu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Ini semua adalah kiat-kiat agar kita istiqamah, agar kita tidak bosan dalam menjalankan agama ini. Nabi SAW juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, ketika sahabat tersebut mengeluhkan banyaknya ya syariat Islam yang harus kita kerjakan, kemudian beliau minta satu tips dari Nabi SAW, maka apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya kiat agar kita selalu, ya, hati kita selalu tenang, harus hati kita selalu damai, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah di pagi dan petang. Maka ya zikir-zikir inilah yang menjadikan kita selalu istiqamah, selalu tenang, selalu damai, selalu kuat untuk menjalankan perintah-perintah agama, ya. Dan juga terus berusaha memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram, dan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah kiat agar seorang bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah dan godaan di zaman kita ini. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan juga bisa menjadi solusi bagi Ananda Putri di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Baik pemirsa dan pendengar Fata TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengingatkan kepada Anda bahwa kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331544687, dan Anda juga bisa mengajukan pertanyaannya melalui fitur WhatsApp call di nomor kami 0821 7006 087. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Pertanyaan datang dari saudara Muhammad Renaldi Hidayatullah dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ustadz, ana mau bertanya, apakah dalam Islam dibolehkan mengucapkan masa depan ana suram? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Ya, ini tentunya adalah perkataan orang yang pesimis, ya, dan Nabi SAW tidak menyukai, ya, perasaan pesimis. Bahkan sebaliknya Nabi SAW menyukai tafaul, orang yang selalu optimis. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwasanya tidak ada yang mengetahui masa depan kita. Maksudnya masa depan kita itu apakah kita akan dewasa, apakah kita akan berumur panjang, ya. Tidak ada yang mengetahuinya. Jadi seorang yang masih muda, ya, apakah dia punya jaminan bahwasanya akan hidup sampai 40 tahun, 50 tahun, ya. Dan ketahuilah bahwasanya masa depan kita sebenarnya adalah kematian. Masa depan kita adalah akhirat. Maka inilah yang harus selalu kita
pikirkan. Ya. Kalau selama kita di dunia banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran, maka memang kita perlu khawatir, kita harus takut bahwasanya masa depan kita itu akhirat kita akan suram. Ya. Adapun ya kalau kita maksud adalah hari-hari esok, ya maka ini tidak boleh kita pesimis. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku di atas persangkaan hambaku atasku. Faliyadun nabi masya, silahkan dia bersangka kepadaku, terserah dia. Maka kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kalau kita bersangka buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Dan seorang muslim ya, tidak boleh pesimis. Dia harus selalu optimis, dia harus percaya kepada Allah, dia harus berusaha, berdoa, bertawakal, ya, bekerja keras, ya. Dan tidak boleh seorang merasa pesimis meskipun ya saat ini ya dia berada dalam kesulitan. Tapi ya sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membalikkan keadaan dia. Karena kendali segala urusan itu di tangan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang mengetahui betapa banyak orang yang ya dahulunya tidak punya apa-apa, miskin. Kemudian Allah perbaiki kehidupannya dengan dia berdoa kepada dia, dengan dia bekerja keras, ya, dengan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya tentunya tidak boleh seorang mengatakan demikian, ya dia harus selalu bersangka baik kepada Allah, dia harus bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itu cukup. Bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Tawakal yaitu menyerahkan urusan kepada Allah dan berusaha ya maksimal, bekerja ya, dan tidak malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal ya. Maka tidak boleh seorang mengucapkan perkataan seperti ini, dan masa depan kita sebenarnya adalah akhirat. Maka kalau kita sudah melaksanakan salat dengan baik ya, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan ya mencari kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang halal, maka tentunya ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan dalam urusan kita selama kita bertakwa kepada Allah, banyak berdoa kepadanya dan bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawaban dari Ustadz. Semoga bisa menjadi jawaban dan pemahaman bagi saudara Renaldi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana datang dari saudari Erna di Cirebon, Jawa Barat. Ustadz, bisakah seseorang dinyatakan bertakwa tanpa mengikuti pemahaman salafus soleh? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib setiap muslim untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang sahih dia menyebutkan bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu yang mengikuti apa yang aku jalankan dan para sahabat. Maka kalau kita tidak mengikuti jalannya para sahabat, tidak mengikuti jalannya ya para tabi'in dan tabi'in terutama ya dalam masalah akidah ya, maka tentunya ini keluar dari jalan yang benar dan terancam masuk ke dalam neraka, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Maka ya tidak ada pilihan bagi seorang muslim untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan telah dipraktikkan oleh para sahabat, dan mereka adalah imam-imam para salafus saleh. Maka kalau kita tidak menempuh jalan ini, berarti kita menempuh jalan yang keliru, menempuh jalan yang salah ya. Maka maka kita akan keluar dari golongan yang selamat, keluar dari firqatun najiyah ya. Karena inilah yang satu-satunya yang disebut dengan kelompok yang selamat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus mengikuti mereka dalam akidah mereka. Wa anna hadza, Allah Taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh.
wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kita harus mengikuti ya, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Maka ya bisa jadi mungkin dia bertakwa dalam satu sisi, tapi dia tidak sempurna ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka orang yang menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para sahabat, maka dia adalah orang yang tersesat, ya, tergantung jauhnya dia melenceng dari jalan para sahabat. Ya, semakin jauh maka tentunya semakin jauh dia berada dalam kesesatan dan bisa jadi sampai keluar dari Islam, ya. Tapi ya tidak mesti bahwasanya orang yang punya penyimpangan ya kemudian nanti pasti masuk neraka, karena dalam hadis tadi para ulama menjelaskan itu adalah ancaman, ya. Artinya bisa jadi dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena sebab amalan yang dia kerjakan sehingga dia masuk ke dalam surga, atau kalaupun dia masuk neraka tidak kekal, ya. Kecuali golongan yang benar-benar telah keluar dari Islam, maka tidak akan masuk surga selamanya. Jadi selama penyimpangan tersebut tidak sampai kepada kekufuran, kesyirikan besar, maka ya, kita harus pahami bahwasanya dia tetap bisa masuk ke dalam surga, atau bahkan jika Allah mengampuni, maka jadi kedudukan bid'ah itu sama dengan dosa besar, yaitu dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki dia akan masuk surga, jika Allah tidak menghendaki dia masuk neraka, ya, tapi selama dia masih punya keimanan dan keislaman, maka ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan semoga bisa menjadi jawaban bagi saudari Erna di Cirebon, Jawa Barat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah membersamai kita penelpon yang pertama pada pagi hari ini, yang dimana ada dari Abu Konita dari Kalimantan Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan kepada Ustadz pagi hari ini Bapak, silakan. Pak Ustadz ingin bertanya. Ya. Gini Ustadz, apakah ruksoh atau keringanan gitu Ustadz ya bagi seorang suami untuk tidak selalu menjalankan sholat wajib di masjid? Hal ini dikarenakan suami tersebut menjaga anak-anaknya, merawat anak-anaknya dikala istrinya sedang bekerja, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Abu Konita atas pertanyaannya. Ya, salat berjamaah bagi laki-laki ini sangat ditekankan dalam agama kita. Ya, ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat tegas, bahkan pernah mengatakan bahwa beliau berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Juga dalam Al-Quran Allah memerintahkan bagi laki-laki untuk sholat jamaah meskipun dalam kondisi perang, dalam kondisi takut. Maka pendapat para ulama yang mengatakan sholat jamaah ini wajib bagi laki-laki, ya berdalil dengan ayat tadi, jika dalam kondisi perang saja diperintahkan berjamaah, bagaimana dalam kondisi aman. Juga pernah datang seorang laki-laki yang buta minta izin untuk tidak menghadiri sholat jamaah, kemudian Nabi SAW tidak memberinya uzur, bahkan ya mengatakan kalau kamu mendengar suara azan maka tetap akan mendatanginya. Ya, tapi kita tentunya mengetahui bahwasanya ya ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur mengatakan bahwasanya ya sholat jamaah bagi laki itu adalah sunnah muakkadah. Tapi tentunya kita berusaha untuk semaksimal mungkin menghadiri sholat jamaah, kecuali jika ada benar-benar uzur yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan tentunya ya bagi wanita maka kewajiban dia adalah menjaga anak-anaknya dan bekerja di rumahnya atau membawa anaknya ke tempat kerjanya sebisa mungkin, sehingga suaminya bisa maksimal untuk berangkat sholat jamaah. Tapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan, anak juga tidak bisa dibawa ke masjid karena akan mengganggu jamaah atau bagaimana, maka intinya kami nasihati kepada yang bertanya
agar ya bagaimana mengusahakan ya anaknya itu dibawa ibunya atau dibawa ke masjid jika tidak mengganggu jamaah di masjid, dan ya bukan pasrah ya dengan karena ada anak maka bermudah-mudahan untuk meninggalkan salat jamaah. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Abu Konita di Kalimantan. Begitu kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustadz. Kali ini ada dari Ibu Iis di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, satu pertanyaan Izin untuk Ustadz. bertanya Ustadz. Begini, di daerah kami itu tidak ada kajian-kajian tentang sunnah. Terus ya ada juga jauh sekali gitu. Itu pun jarang gitu. Terus bolehkah saya kalau ikut kajian di TV-TV sunnah seperti ini dan banyak lagi yang lainnya, apakah itu bisa menambahkan iman saya? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita berusaha untuk menghadiri secara langsung ya, karena tentunya pahalanya jauh lebih banyak ya, apalagi kita punya kendaraan kemudian ada yang mengantar ya, meskipun jauh, karena semakin jauh jarak yang kita tempuh maka tentu semakin besar pahala yang akan kita dapatkan ya. Dan sebisa mungkin juga kita ya meskipun tidak bisa ya rutin ya, intinya kita harus menghadiri ya kajian-kajian, karena tentu berbeda kalau kita menghadiri langsung di masjid ya, dengan jamaah kita bertemu dengan saudara-saudara kita bisa berkenalan ya. Ini tentu lebih baik daripada ya hanya mencukupkan diri di media-media TV. Dan tentunya ini juga sangat bermanfaat, alhamdulillah. Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, dan ketika kita mendengarkan benar-benar serius ya, menyimak dengan baik. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi tetap ya Ibu, ya selama kita mampu ya, meskipun jauh, ada kendaraan, kemudian ada yang mengantar, atau bisa berangkat sendiri kalau bukan jarak safar ya, bagi wanita aman dari fitnah, maka ini tentu lebih baik karena pahala yang akan kita dapatkan lebih banyak ya. Tapi kalau kita mengalami banyak kesulitan ya, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di zaman ini memudahkan kita untuk bisa menyimak ya kajian dengan berbagai tema dan dari asatidz yang sangat banyak, alhamdulillah. Tapi kita berusaha untuk menyimak dengan baik ya, serius mendengarkan, mencatat faidah, dan kalau perlu mengulang apa yang telah kita pelajari, dan insya Allah ya ini akan sangat cukup untuk membantu kita dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iis di Bandung tadi. Baik Ustadz, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada Ibu Lilis dari Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, nah, Ustadz mau bertanya terkait dengan ini Ustadz ya, untuk akhwat. Ana dengarkan untuk mengantar jenazah itu dilarang ya untuk akhwat itu ya Ustadz ya, gitu. Ya. Nah ini sejauh mana Ustadz ya, dan apabila mungkin kalau kita teman atau misalnya yang kita saudara jauh gitu kan, kita mungkin bisa menghindar. Nah bagaimana dengan keluarga terdekat ini, jika nanti seperti ini bagaimana baiknya Ustadz ya? Mohon panduannya Ustadz ya, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk perkara ijtihadiyah, khilafiyah di kalangan para ulama kita. Ya, dan yang melarang yaitu berdalil dengan sabda Nabi SAW, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat zawarat ya, wanita-wanita yang berziarah kubur, dan sebagian
memahami hadis ini bahwasanya tidak boleh sama sekali, meskipun di situ dalam sigo bentuknya zawarat, yaitu bisa diartikan sering, tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya juga dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak zalam lil abid, ya, tidak zalim kepada hamba-hambanya, meskipun sedikit, ya, meskipun di dalam kata zalam itu artinya banyak mendolimi, ya, tapi juga artinya Allah tidak mendolimi sedikit pun dari hamba-hambanya. Jadi ini masalah khilafiyah, dan jika kita mengambil pendapat bahwasanya itu terlarang, maka meskipun itu keluarga dekatnya, dan alasan-alasan yang disebutkan, karena ya kebanyakan wanita lebih tidak sabar ketika ada keluarganya meninggal, mungkin dia meratap dengan keras, meronta-ronta, dan juga ya tidak pantas ketika kita berada di kuburan, apalagi ya wanita yang berpakaian umpamanya tidak syar'i, kemudian berada di kuburan, dan bertentangan dengan kita mengingat akhirat jika ini dibuka lebar. Maka ya tentunya kalau kita mengambil pendapat ini, cukup kita di rumah saja dan tidak ikut melayat ke kuburan, meskipun itu adalah keluarga dekat, ya, berdasarkan hadis tadi, la'anallahu zawaratil kubur. Barakallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi bagi Ibu Lilis yang bertanya tadi. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah memasuki di website kami. Pertanyaan datang dari Saudara Adin di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah seseorang wajib menikah dengan orang yang sesama manhaj? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam Islam, ya, wanita itu dinikahi karena 4, ya. Tungkahul mar'a li 4, ya. Li jamaliha, li maliha, li jamaliha, li hasabiha, wa li diniha. Seorang wanita dinikahi karena hartanya, atau karena cantiknya, atau karena keturunannya, dan karena agamanya. Dan tentunya ya ini yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din, pilihlah yang baik agamanya. Ya, tentu baik agamanya, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik salatnya, baik akhlaknya. Juga bagi wanita, ya, kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepada kalian wahai para wali, ya, wanita, seorang yang kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan, ya, anak perempuanmu atau wanita yang engkau menjadi walinya. Jadi ya, ukuran agama ini sangat penting, dan ukuran agama itu yang paling penting adalah akidahnya. Apakah akidahnya lurus, ya, apakah tauhidnya benar, apakah ibadahnya baik, salatnya, ya. Jika demikian, maka inilah kriteria yang paling penting yang harus menjadi ukuran kita dalam menerima lamaran atau ketika memilih seorang wanita. Jadi ya ini sangat penting bagaimana kita bertanya tentang akidahnya, tentang ibadahnya, ya, tentang akhlaknya. Karena ya kita akan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, ya, akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita berikutnya. Jadi intinya ya bagaimana ketika kita ingin memilih pasangan, maka pilihlah yang tentunya akidahnya baik, akidahnya lurus, akidahnya benar, ya, kemudian ibadahnya baik, dan juga akhlaknya baik, ya. Apakah dia berbakti kepada orang tuanya, apakah dia orang yang tidak menyakiti tetangganya, ya, kepada teman-temannya. Kita berusaha, karena ya, kalau dia seorang wanita akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Kalau dia seorang pria, laki-laki, maka dia akan menjadi bapak bagi anak-anak kita. Maka tentunya kita berusaha untuk mencari yang benar-benar terbaik, yang sebelumnya tentu kita memantaskan diri dulu, ya, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, agar kita mendapat pasangan yang baik pula. Dan ya tentu setelah menikah pun kita terus berusaha menjadi orang yang terbaik, saling menasehati, melaksanakan hak-hak suami dan istri. Ini yang harus menjadi patokan kita, yaitu dipertanyakan, ya, bagaimana akidahnya, tauhidnya, ya, keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian ibadahnya, salatnya, dan akhlaknya. Itulah yang menjadi ukuran kita dalam memilih pasangan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi Saudara Adin di Jakarta Barat. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana pertanyaan datang dari Saudara Dylan Stevens dari United States, Masya Allah, dari US.
Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan tentang hukum haram memajang foto di rumah atau ruangan. Kebetulan saya baru di Islam. Meskipun ukurannya kecil-kecil, benarkah karena yang pertama, malaikat rahmah tak akan masuk, yang kedua, menghambat proses ruqyah, yang ketiga, jin suka tinggal di foto-foto atau lukisan makhluk hidup atau patung-patung, yang keempat, foto mengundang penyakit ain lewat pandangan kagum atau hasad. Apakah foto-foto lebih baik disimpan di album atau HP? Terima kasih Ustadz beserta tim. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar, ada patung atau ada anjing di dalamnya. Jadi ya jika malaikat tidak masuk, jika di rumah Nabi saja, ya ketika Nabi melihat Aisyah memasang gorden yang ada gambarnya, maka Nabi mengatakan tidak masuk, apalagi dengan rumah kita. Maka tentunya ya meskipun gambarnya kecil, ya jika itu makhluk bernyawa, baik dalam bentuk foto atau apalagi patung, maka ini penyebab malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Jadi ya semua yang dipajang itu diturunkan. Kemudian juga bisa jadi ya menghambat proses ruqyah ya, karena malaikat tidak masuk, makanya masuk adalah setan dan jin. Maka ini bisa menghambat proses ruqyah, dan juga seperti tadi, jika malaikat tidak masuk maka jin dan setan yang akan mengisi rumah kita. Tapi juga yang disarankan bukan hanya menurunkan atau tidak memajang gambar-gambar ya, makhluk bernyawa ya, patung apalagi disingkirkan, tapi juga selalu mengisi rumah kita dengan sholat ya. La taj'alu buyutakum qubura ya. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ya seperti kuburan. Tapi ya salatlah di rumah kalian, dan juga bacalah Al-Qur'an, terutama surat Al-Baqarah, karena syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada dibacakan surat Al-Baqarah. Dan lebih baik adalah dibaca sendiri ya. Tapi kalau kita merasa berat, maka terkadang juga kita mutar murattal Al-Baqarah ini, sebagian ulama mengatakan ya cukup untuk mengusir setan atau jin dari rumah kita. Dan tentunya setiap kita masuk rumah juga kita membaca bismillah, kemudian juga sebelum makan kita membaca bismillah, maka setan tidak akan ikut makan dan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Jadi ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan, yaitu menurunkan ya, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, juga apalagi jika ada patung ya, patung binatang atau apalagi patung manusia, maka ini semua dijauhkan agar rumah kita dimasuki oleh malaikat rahmat, dan juga ya tidak dipenuhi dengan setan-setan atau jin-jin jahat yang bisa mengganggu kehidupan kita ya. Dan juga dipenuhi dengan atau diperbanyak salat sunnat, terutama juga membaca Al-Qur'an, dan ya kebaikan-kebaikan agar ini akan menjadi keberkahan bagi rumah kita dan anggota keluarga. Ya, adapun menyimpan di HP maka tidak masalah ya, karena di HP, dan tidak perlu juga, tidak harus jika itu bukan satu yang penting ya. Tapi kalau kita pun menyimpan di HP kita, maka tidak masalah untuk kita karena tidak dipajang. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjadi ilmu baru bagi saudara Dilan di US. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaan datang dari saudara Fahrul Nofriansyah dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustadz, apakah tidak menerima kenyataan itu adalah salah bentuk dari kekufuran? Syukron jazakumullahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud adalah tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla, kemudian ya jika ditimpa musibah dia meratap, merobek-robek baju, menampar pipi, ini termasuk dosa besar yang diancam dengan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ya seorang muslim wajib untuk meyakini bahwasanya segala yang terjadi ini adalah karena takdir Allah Azza wa Jalla ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini telah diketahui oleh Allah, dituliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban seorang muslim adalah menerima semua apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan
Ya, kalaupun tidak sampai ridho, minimal dia bersabar atas segala musibah tersebut dan mengetahui bahwasanya tidak ada musibah itu kecuali disebabkan karena dosa kita, dan itu kalau kita bersabar akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ya tentunya seorang muslim harus menerima takdir Allah Azza wa Jalla dan harus mengetahui bahwasanya dia tidak mungkin terhindar, ya, tidak beriman seorang sampai dia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya tidak akan bergeser darinya, dan apa yang bergeser atau tidak ditakdirkan untuknya maka tidak mungkin dia dapatkan. Ya, seorang harus beriman kepada takdir. Kalau dia sampai mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, maka ini salah satu rukun iman yang seorang tidak beriman, tidak sah keimanannya jika tidak beriman kepada takdir, ya. Dan takdir ini punya 4 tingkatan, yaitu yang pertama yaitu Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua Allah menuliskan, dan barang siapa yang mengingkari 2 tingkatan ini maka dia telah keluar dari Islam. Ya, adapun yang mengingkari bahwasanya Allah menghendaki dan menciptakan, maka ya ini adalah keyakinan qadariyah yang tidak ekstrim, dan mereka disesatkan, ya, tidak sampai dikafirkan oleh para ulama kita. Intinya wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, dan segala sesuatu itu sudah dituliskan dan tidak akan berubah. Maka kewajiban kita adalah bersabar atas segala takdir Allah Azza wa Jalla, yang baik maupun yang buruk. Yang baik kita syukur, dan yang buruk kita bersabar, dan sama-sama itu baik bagi seorang yang beriman, ya, karena kalau dia bersyukur maka dapat pahala, kalau dia bersabar dia juga mendapat pahala, dan ini tidak didapatkan kecuali orang yang beriman. Ya, kalau sampai dia marah, ya, sampai dia menampar pipi, sampai merobek baju, maka ini adalah dosa besar yang diancam dengan hukuman yang berat oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab bagi pertanyaan dari saudara Fahrul yang bertanya tadi. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana datang dari saudara Sudomo dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait dosa gibah. Bila kita jatuh dalam dosa gibah, apakah pahala kita tertransfer semuanya kepada orang yang kita gibahi, atau hanya pahala pas hari itu? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala sedekah, ya, dan pahala-pahala yang lainnya, tapi dia datang juga membawa dosa menyakiti orang lain, ya, menggibah orang lain, memukul orang lain, makan harta orang lain, maka pahalanya dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Ya, maka tentunya tidak otomatis semua pahala kita ditransfer, akan tapi sesuai dengan, ya, keburukan dan ghibah yang kita lakukan. Ya, semakin parah maka semakin banyak pahala kita yang berkurang tentu. Jadi ya yang dimaksud di sini adalah senilai pahala atau senilai ghibah yang kita ucapkan. Ya, semakin besar mudaratnya, kerugiannya kepada orang yang kita gibahi, maka tentunya semakin banyak pahala kita yang berkurang. Dan ya semakin ini kan semakin ringan pula, tapi ya kita ketahui bahasanya ghibah ini adalah termasuk dosa besar yang harus kita jauhi, dan meskipun itu tidak mengambil semua pahala kita harus sangat takut kepada perbuatan dosa ini. Ya, jika sedikit saja pahala yang kita berikan pada orang terkirim, pada orang lain, ini kita harus takut, apalagi jika itu banyak, ya. Tapi tentu tidak semua, karena disebutkan dalam hadis tadi, sedikit demi sedikit sampai nanti habis pahalanya, maka dosanya orang yang dia gibahi atau dia sakiti tersebut, dia zalimi, akan ditimpakan kepada dia sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Barakallahu. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya bagi saudara Sudomo di Sumatera Selatan. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari saudara Aslam di Tangerang, Banten. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya seseorang bekerja yang terdapat unsur kebid'ahan atau kesyirikan? Terima kasih, jazakumullahu khairan.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu di zaman kita ini sangat sulit ya untuk lepas dari yang haram-haram ya, berlepas 100% ya. Maka tergantung di situ apakah memang kita tidak bisa hindari sama sekali ya. Apakah itu hanya sekian persen, maka tentunya kita berusaha untuk tetap bertahan di pekerjaan tersebut. Tapi kalau memang itu dominan ya, itu lebih banyak dan itu bisa merusak agama kita, maka tentunya kita eh, berusaha untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang lebih selamat ya. Jadi kalau unsur kebid'ahan atau kesyirikannya itu sangat besar, dominan dan membahayakan bagi agama kita, maka kita berusaha meninggalkan. Tapi kalau ya sangat sedikit dan juga kita bisa menghindarinya, ya bisa menjauhinya, maka tentunya kita berusaha untuk tetap bekerja dan menjauhi tadi unsur-unsur tersebut. Tapi kalau kita yakin ya bahwasanya ada pekerjaan lain yang lebih baik ya dan lebih selamat, maka kita istikharah dan meninggalkan yang mengandung unsur-unsur keharaman tadi dan mengambil pekerjaan lain yang lebih selamat. Barakallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari saudara Aslam di Tangerang. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari saudara Adin di Jakarta Barat. Ya Ustadz, apakah Warokoh ibn Nawfal seseorang yang meninggal dalam keadaan bertauhid? Jazakumullahu khairan. Betul, Warokoh bin Nawfal ya, keluarga istri Khadijah, meninggal dalam keadaan bertauhid ya, meskipun tidak mendapati Nabi SAW seorang Nabi, tapi dia mengatakan bahwasanya ya kalau dia mendapati Nabi SAW seorang nanti diangkat menjadi Nabi, maka dia akan melindungi dan beriman kepadanya. Maka Warokoh bin Nawfal ya disebutkan para ulama kita termasuk yang meninggal di atas tauhid. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari saudari Robiah Al-Adawiyah dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Assalamualaikum, apakah saya berdosa jika suami yang masih melakukan amalan bid'ah dan saya terkadang turut serta dalam menyiapkan makanan atau kegiatan tersebut walaupun dari saya mengingkarinya? Apakah yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh ya, tidak boleh seorang tolong menolong, bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka tidak boleh kita membantu meskipun kita mengingkari dalam hati, tidak cukup ya. Kita berusaha untuk menghindari dan kita mengatakan bahwasanya ya saya tidak akan ikut ya karena saya takut berdosa, dan kita diperintahkan ya, seorang wanita diperintahkan untuk taat kepada suaminya selama itu bukan dosa ya. Jika kita yakini bahwa itu perbuatan dosa, maka tidak boleh kita ikut membantu dan kita berusaha untuk maksimal dalam perkara yang lain ya. Kita berusaha taat kepada suami, berbuat baik kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang bukan dosa, adapun jika itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan bid'ah, perbuatan haram, maka tidak boleh ya kita ikut membantu karena kita akan turut mendapatkan dosa tersebut ya. Dan tidak cukup ya sekedar mengingkari dengan hati, tapi kita membantu kegiatan tersebut. Jadi kita harus tegas dalam perkara ini, tapi juga berusaha mengambil hati suami, jangan sampai ya terjadi keburukan yang besar dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz pada kesempatan live interaktif kali ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas waktunya yang telah diluangkan untuk bisa menyapa, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui website di dewanfatwa.com. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dimanapun dan kapanpun, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir
pada malam hari ini jam 8 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullahu Ta'ala, yang dimana kegiatan tersebut akan disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan kami juga mengajak kepada Anda, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk bisa mensupport kegiatan dan juga program dakwah kami di Fatwa TV melalui nomor rekening yang sudah Anda lihat di layar kaca Anda. Kami berharap dan kami mendoakan kepada Anda yang telah menyalurkan harta terbaik Anda, semoga Allah membalas segala amalan yang telah Anda lakukan kepada kami di Fatwa TV. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Anda, pemirsa dan pendengar Fatwa TV yang telah bersama kami pada pagi hari ini dalam rangkaian live interaktif Menjaga Iman bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami selaku pembawa acara dan mewakili kru yang bertugas dari studio Fatwa TV mengucapkan mohon maaf apabila ada banyak salah dalam kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kita akhiri, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian